Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farintah. NIM 2018 1011 0311 527 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Hukum Ekonomi dan Bisnis dari kelas C, yaitu dosen pengampu Ibu Ipa Hafiza SHMH. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang hukum perusahaan. Selanjutnya saya akan menjabarkan secara detail. Hukum perusahaan. Hukum perusahaan sendiri di sini yaitu terbagi menjadi macam-macam bentuk. Saya akan menjelaskan tentang definisi dari hukum perusahaan terlebih dahulu. Hukum perusahaan yaitu semua peraturan hukum yang mengatur mengenai segala jenis usaha yang berbentuk dan bentuk usaha. Pengertian mengenai perusahaan dapat ditemukan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, yang menyebutkan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menyangkut setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja dan berkedudukan di Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber dari hukum perusahaan itu sendiri, yaitu terbagi menjadi 4, yaitu perundang-undangan, kontrak perusahaan, jurisprudensi, dan 4 yaitu kebiasaan. Yang pertama yaitu perundang-undangan. Dalam hal ini meliputi undang-undang peninggalan Hindia Belanda di Indonesia pada masa lampau, namun masih dianggap berlaku dan sah hingga saat ini berdasarkan atas peralihan Undang-Undang 1945. Misalnya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan KUH Perdata. Yang kedua yaitu kontrak perusahaan. Kontrak perusahaan atau yang biasa juga disebut dengan perjanjian selalu ditulis dan dianggap sebagai sumber utama hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kesepakatan. Jurisprudensi adalah sumber hukum perusahaan yang dapat diikuti oleh pihak-pihak terkait. Hal ini akan mengisi kekosongan hukum, terutama jika terjadi suatu sengketa terkait pemenuhan hak dan kewajiban. Yang keempat yaitu adanya kebiasaan. Kebiasaan merupakan sumber hukum khusus yang tidak tertulis secara formal. Kebiasaan sebagai sumber hukum dapat diikuti pengusaha tatkala perusahaan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban tidak tercantum dalam undang-undang atau perjanjian. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedudukan hukum perusahaan itu sendiri. Kedudukannya yaitu terletak pada hukum dagang, termasuk hukum perdata, sekaligus juga terletak pada hukum administrasi negara dan hukum ekonomi. Dengan kata lain, hukum perusahaan terletak dalam hukum privat, sekaligus pada hukum publik dan hukum ekonomi. Terus peran dari hukum perusahaan sendiri di sini yaitu yang pertama, adanya pihak-pihak yang terlibat dalam persetujuan bisnis itu membutuhkan sesuatu yang lebih daripada sekedar janji serta itikat baik saja. Terus yang kedua yaitu adanya kebutuhan untuk menciptakan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan seandainya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak memenuhi janjinya. Terus di sini ada fungsi dari hukum perusahaan yaitu sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis untuk dapat memahami hak-hak dan kewajibannya dalam praktik bisnis dan agar dapat terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar serta dinamis. Terus di sini yaitu adanya tujuan perusahaan. Tujuan hukum perusahaan itu sendiri yaitu menciptakan adanya rasa keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum bagi pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan usahanya atau bisnisnya. Terus di sini saya akan membahas tentang ruang lingkup dari perusahaan sendiri, yaitu ada dua. Yang pertama itu ada jenis usaha dan yang kedua yaitu bentuk usaha. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang jenis usaha. Jenis usaha adalah berbagai macam usaha di bidang perekonomian yang meliputi bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang jasa, dan bidang keuangan atau pembiayaan. Yang kedua yaitu adanya bentuk usaha. Bentuk usaha di sini adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha atau bisnis seorang pengusaha.
Terus berdasarkan status hukumnya, perusahaan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang berbadan hukum dan bukan badan hukum. Yang berbadan hukum adalah badan usaha yang memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dan harta kekayaan badan usaha. Apabila badan usaha memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dan harta kekayaan badan usaha, maka ketika terjadi suatu permasalahan hukum, badan usaha hanya dapat dituntut atau diminta ganti rugi hanya sebatas harta kekayaan badan usaha itu sendiri dan tidak masuk kepada harta pribadi pemilik atau pendirinya. Contohnya yaitu dari pasal Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yaitu yang membatasi secara limitatif bahwa modal dasar harus disiapkan untuk mendirikan PT yaitu 50 juta, yang dimana paling sedikit yaitu 12,5% yang ditempatkan dan disetorkan. Macam-macam yang berbadan hukum di sini yaitu adanya PT, yayasan, dan koperasi. PT yaitu perusahaan yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih dengan tanggung jawab hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi dan anggota pemegang saham terbatas pada saham yang dimilikinya. Yang kedua yaitu adanya yayasan. Yayasan merupakan badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan. Tujuan pendirian yayasan sendiri itu untuk kegiatan sosial atau pelayanan masyarakat. Misalnya memberikan pelayanan seperti kesehatan atau pendidikan atau pemberdayaan masyarakat umum dan tidak mencari keuntungan. Modalnya berasal dari sumbangan, wakaf, hibah, atau sumbangan lainnya. Terus koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang terdiri dari kumpulan orang-orang yang bertujuan mensejahterakan para anggotanya. Walaupun dalam praktiknya koperasi juga melayani kepentingan umum, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus berbagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Terus saya akan menjelaskan tentang bukan badan usaha. Yang bukan badan usaha adalah badan usaha yang tidak memiliki memisahkan yang tegas antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dan harta kekayaan badan usaha. Apabila badan usaha tidak memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pemiliknya atau pendirinya dan harta kekayaan badan usaha, maka apabila terjadi suatu permasalahan hukum, badan usaha dapat dituntut atau diminta ganti rugi tidak hanya kepada harta kekayaan badan usaha itu sendiri, akan tetapi terjadi harta pribadi pemilik atau pendirinya. Adapun badan usaha yang tidak berbadan hukum yaitu perusahaan perseorangan, CV, dan firma. Saya akan menjelaskan tentang CV. CV yaitu suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Terus yang selanjutnya itu ada firma. Firma yaitu perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dan menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Dalam persekutuan firma, umumnya seluruh sekutu memiliki kewajiban tidak terbatas terhadap utang perusahaan. Terus yang terakhir yaitu adanya perusahaan perseorangan, yaitu badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh seseorang secara pribadi yang bertanggung jawab penuh atas semua resiko dan aktivitas yang dijalankan perusahaan. Perusahaan perseorangan lebih mudah didirikan karena tidak perlu izin usaha, tidak perlu modal banyak, dan tidak perlu berbadan hukum. Ciri-cirinya yaitu modal milik yaitu 1 orang saja, didirikan atas kehendak seorang pengusaha. Terus yang terakhir yaitu adanya keahlian, teknologi, dan manajemen dikelola oleh 1 orang saja. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau perkataan yang kurang mengenakan, harap dimaklumi. Sekian
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.